Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Agustiawati, dosen Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan melakukan praktek real teaching dari tugas pekerti gelombang 1 tahun 2025 LP NPP Universitas Bengkulu. Real teaching ini akan dilakukan pada mata kuliah pemberdayaan perempuan pertemuan ketiga di semester 6 di gedung bersama Universitas Bengkulu. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini teman-teman semuanya kita ketemu lagi dalam mata kuliah pemberdayaan perempuan ya. Ini pertemuan ketiga ya. Hari ini kita akan membahas beberapa hal mengenai konsep gender, kemudian nanti akan kaitannya terhadap pemberdayaan perempuan ya. Nah, sebelum kita memulai absen dan lain-lain sebagainya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai dari absen dulu, nanti baru kita membahas tentang materi ya. Sepertinya hari ini banyak yang tidak hadir ya. Ini kita materinya Dewi Francisca ada? Izin. Terus Titi? Izin juga. Desi? Ada. Nadia? Intan? Anugrah? Ada. Aisyah? Atasya? Ya, Agustina? Anugrah yang salah kok. Aisyah ya. Oke, Agustina ada ya. Ita? Izin? Dita ada. Izin ya berarti ya. Ada ngabarin Nur maksudnya ya komitinya. Nur Haliza, Deci, Naswa, izin. Dewi Fitriani, izin. Melati, Bara, izin. Kompak ya izinnya. Tamiya, ada Nurul Santoso, ada Putri, Diego, Laras, pernah lihat ini? Presensi kalian itu sebenarnya seperti ini. Jadi terlihat, makanya ada bobot nilai untuk kehadiran. Jadi dilihat
pembelajaran hari ini khususnya ya. Jadi diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bagaimana konsep gender itu seperti apa, kemudian dampak dampaknya seperti apa, ya penyebabnya seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti kita akan lebih lanjut membahas bagaimana kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, ya. Nah, oke teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas apa dengan Bu Desi? Apa? Tugas? Oh, tugas kelompok. Pembagian peran. Pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dari 24 jam itu ya, dari awal bangun sampai akhirnya tidur lagi itu. Kalau yang kasus mengenai air pembangunan itu udah pembangunan sia-sia sudah. Baik, punya HP semua? Ya. Pernah main kuis? Sama siapa? Kolaborasi. Ya, udah sudah mudah ya. Oke, teman-teman, kita kan mau ngomongin soal gender ya, makanya kita dengan pertanyaan dulu, apakah itu konsep gender dan juga perbedaannya dengan seks, gitu ya. Nah, sebelum masuk itu, mari kita bermain kuis terlebih dahulu. Tapi bisa dibakotin sini, ya? Bisa? Coba lihat. Coba dulu ya. Ini quizzes, ya. Ya, mungkin kalian sudah familiar dengan quizzes. Bisa? Silakan masuk ya. Iya, lihat ya. Udah. Udah ya, gak apa-apa ya, 11 peserta ya. Oke, kita mulai ya. Sedikit pertanyaannya. Cepet-cepetan ya, jadi ranking-nya juga soal waktu. Anura nggak bisa masuk. Tidak bisa. Kami tidak mau. Ayo, itu Tasya yang nomor pertama. Bisa mencatat televisi. Masa televisi. Laras cantik. Masih ke nol. Itu performanya tuh nilainya 3630 ini Tasya. Nomor 2 Desi. Oh, ini banyak sekali punya Agustina. Udah? Udah semua? Oke. Udah. Agustina udah? Sudah semua? Akhiri ya, selesai ya. Oke. Siapa yang nomor 1?
juga bagian saja ya, bagian dari tugasnya perempuan, tapi bukan menjadi peran gitu ya. Kemudian double burden itu bagian dari dampak ketidakadilan gender. Yang kayaknya ini memang benar semua. Karena kan pertanyaannya adalah, pernahkah kamu melihat isu gender sekitarmu? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum pernah sama sekali, atau mungkin ada yang pernah tapi tidak paham itu isu gender atau bukan sih gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya udah dong ya, tulis terus. Kita mulai dari sini ya. Ada pink, ada warna biru ya. Kalau pink itu seringnya diidentikan dengan perempuan ya, perempuan yang lemah lembut ya, yang soft spoken ya. Kemudian apa lagi ya, yang manis ya, mayu, anggun ya. Nah, akan tapi semua itu adalah jenis kelamin apa yang Ibu sebutkan tadi? Jenis kelamin sosial. Ya, kalau misalnya laki-laki memiliki jakur, kemudian memiliki sperma, kemudian memiliki testis, itu termasuk dalam jenis kelamin. Kalau tangguh, kemudian apalagi ya, kuat ya, kemudian apalagi tidak pantang menyerah ya, bisa memimpin, itu masuk ke dalam konsep jenis kelamin sosial ya. Kemudian jenis kelamin biologis perempuan itu ya seperti melahirkan ya, perannya ya, kemudian memiliki payudara ya, memiliki rahim, kemudian memiliki apa lagi? Sel telur ya, apalagi vagina ya, ovarium ya, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman, itu termasuk dalam jenis kelamin biologis. Bisa tidak itu ditukarkan? Bisa ya, karena memang itu semuanya sudah menjadi kodrat ya. Nah, kalau sudah kodrat itu berarti tidak bisa ditukarkan dalam dimensi waktu apapun ya. Nah, karena memang itu sudah menjadi garis takdirnya Tuhan untuk kita. Kita ditakdirkan sebagai perempuan, sebagai laki-laki ya. Sekalipun kalau misalnya melalui operasi ya, operasi itu hanya mengubah bentuknya saja, akan tetapi fungsi-fungsinya berubah tidak? Tidak ya, walaupun dikasih misalnya mereka yang memiliki kecenderungan dari sisi misalnya keperempuannya ya, kemudian operasi memiliki payudara, akan tapi tidak akan bisa mengeluarkan misalnya tadi yang menyusui ya, air ASI, tidak akan bisa ya. Kemudian begitu pula misalkan jenis kelaminnya juga diubah gitu ya, itu tidak akan bisa membuat dia menjadi hamil ya. Nah, begitupun kita sebagai perempuan ketika diganti menjadi laki-laki juga tidak bisa. Nah, akan tapi kalau jenis kelamin sosial itu bisa diubah ya, bisa diganti dalam dimensi waktu, perkembangan zaman ya. Nah, seperti apa misalnya kalau dulu kita ya tidak dibolehkan misalnya untuk bersekolah ya, kemudian perempuan tidak boleh merantau ya, akan tapi kemudian tidak boleh ngekos misalkan ya. Tapi sekarang perkembangan zaman sudah semakin canggih, sudah semakin berubah, sehingga tuntutan itu ada untuk kita perempuan ya. Nah, makanya ada yang namanya emansipasi wanita ya, untuk itu tadi ya, untuk pemberdayaan perempuan khususnya tadi ya, agar kita menjadi produktif ya, menjadi berdaya ya. Nah, kemudian sampai di sini paham ya mengenai itu tadi perbedaan jenis kelamin tadi ya, ada jenis kelamin sosial, ada jenis kelamin biologis ya. Kalau konsep gender itu berarti jenis kelamin sosial. Nah, seperti yang sudah pernah kita ketahui ya teman-temannya, bahwa isu gender itu seringkali dimaknai
isu yang negatif ya, dikarenakan tadi ya, kalau misalnya ngomongin soal gender seakan-akan kita perempuan meminta penyetaraan ya, minta kesamaan ya, sama kedudukannya antara laki-laki dan perempuan. Padahal bukan seperti itu ya. Kalau kita ngomongin soal gender itu hanya soal relasi ya, relasi antara hubungan laki-laki dan perempuan agar seimbang, agar harmonis ya, sehingga terciptalah ya sama-sama produktif tadi ya. Kita juga memiliki, perempuan juga memiliki keinginan untuk berkreasi ya, untuk bersekolah ya, untuk berkarir dan lain sebagainya. Itu sebagai dan kebutuhan kita sebagai manusia ya. Karena memang menurutnya Abraham itu juga ada kebutuhan itu macam-macam kan. Ada kebutuhan dasar ya, ada kebutuhan untuk berekspresi ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian makanya sering dicampur adukan dengan kodrat. Dalam kodrat perempuan itu ya di rumah misalkan ya. Padahal tidak selalu seperti itu ya. Lalu sehingga mengakibatkan pengungkapan ini dianggap sebagai suatu yang salah dan sering ditolak oleh laki-laki maupun perempuan, bahkan masyarakat awam khususnya ya. Karena itu tadi ya, karena perempuan minta penyetaraan antara laki-laki dan perempuan dan tidak ya. Nah, kemudian teman-teman ya, ini perbedaannya ya. Kalau seks tadi ya, seks adalah jenis kelamin, persifatan atau membagi manusia secara biologis ya. Jadi memang sudah ada porsinya. Kalau perempuan itu seperti apa, kalau laki-laki itu bentuknya seperti apa. Itulah yang mencirikan antara kita laki-laki dan perempuan ya. Nah, kemudian ini tadi ya, berpotensi menghasilkan sperma, kemudian menstruasi kalau perempuan ya. Kemudian ini sifatnya memang kodrati atau permanen yang tidak bisa diubah dengan keadaan apapun ya. Lalu bagaimana perbedaannya dengan gender ya? Kalau gender itu adalah kesifatan yang sudah dibuat atau konstruksi sosial ya. Pengaruhnya dari mana faktor-faktornya? Ya dari keluarga, dari budaya ya, kemudian kebijakan-kebijakan ya, lalu sisi apa lagi? Pendidikan ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau gender itu tadi ya, kalau perempuan dikenal lemah lembut, cantik, katanya ya, emosional ya, keibuan dan lain sebagainya. Kemudian kalau laki-laki itu dianggap sebagai orang yang kuat, rasional ya, kemudian perkasa ya, bekerja di luar rumah atau di ranah publik ya. Kemudian gender ini melalui sosialisasi yang panjang atau konstruksi yang panjang. Jadi memang sudah ada sejak zamannya. Kalau kita ngomongin soal sejarahnya manusia itu mulai dari berburu meramu mungkin ya. Jadi perempuan jaga anak, misalkan laki-laki di luar cari makanan misalkan ya. Karena tadi mungkin laki-laki karena sudah terbiasa dengan fisik yang kuat tadi sehingga dia bisa berburu misalkan ya. Nah, sehingga itu sampai detik ini masih terkonstruksi sampai sekarang ya. Nah, jadi kita ini lahir dari konstruksi yang sudah ada sejak nenek moyang kita ya. Makanya untuk isu gender ini agak susah untuk diubahnya. Karena itu tadi yang sudah sangat lama dan memang sudah dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, yang dianggap biasa saja. Gak perlu untuk perempuan. Kalau misalnya mau berekspresi, ya berekspresi saja. Padahal ada sebab-sebab lain yang mesti kita perbaiki dulu, gitu ya, sehingga perempuan bisa lebih berdaya lagi, ya. Nah, kemudian lalu mengapa pembagian peran gender ini dipermasalahkan? Kenapa teman-teman? Karena ini tadi, ya, dianggap sebagai hal-hal yang keliru sehingga menghasilkan nanti namanya mitos gender. Dan mitos gender itu adalah sesuatu yang keliru atau persepsi yang keliru. Kemudian nanti akan timbul yang namanya ketimpangan, ya, ketimpangan relasi, lalu ketidakadilan, ya. Nah, makanya harus dibahas atau harus diselesaikan yang namanya peran gender ini, ya. Antara laki-laki dan perempuan itu perannya seperti apa? Ya oke, kalau misalnya ada pembagian gitu ya, akan tetapi tidak mendiskriminasikan satu sama lain, ya. Lalu dampak konsep gender, ya, dampak konsep gender dan bentuk-bentuk
pas di kuis? Agustina pernah mengalami atau melihat? Tidak gender. Ya, soal ketidakadilan gender. Saya tidak langsung pernah dan juga Pernah terjadi dan pernah melihat juga. Iya. Kalau pernah terjadinya sama diri sendiri, Iya mungkin saya doang mungkin. contoh? Misalnya kalau seorang perempuan itu dia tidak bisa memimpin. Oke, pernah dalam suatu forum misalkan ada pemilihan waktu itu. Enggak sih mungkin karena sudah mengambil pendapat. Oke. Perempuan itu dianggap tidak sekritis yang dilakukan. Ya. Kemudian pendapatnya Agustina tidak digubris, tidak dianggap. Tetap dianggap karena memberikan sesuatu yang bisa disediakan dan juga dalam argumen itu memang bisa Diterima, dipertahankan. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar itu bisa menerima argumen dari Agustina tadi. Oke. Kemudian kalau yang pernah melihat, siapa yang pernah melihat ketidakadilan gender? Ini merasakan nih, kalau melihat sekitar mungkin di sekitar lingkungan rumah atau mungkin di perkuliahan, baik dalam kelas, mungkin dalam organisasi, pernah melihat secara langsung ketidakadilan gender? Nur, silakan. tapi lebih di keluarga sih. Di keluarga Nur sendiri, gimana ceritanya? Karena kami itu mungkin laki-laki terlalu dominan, jadi pernah bahkan ada Indonesia yang masih kecil tuh ngomong kayak ya sekarang cuci piring turun harga diri yang Oh itu laki-laki, ada itu laki-laki. Oke. itu sudah terus juga ya di keluarga tuh kayak kalau kumpul makan itu laki-laki duluan setelah itu baru perempuan. Masih banyak terjadi sekitar kita, ya. Iya. Misalnya nih, lagi ada pengajian atau misalnya lagi ada kondangan lah, misalkan pesta misalnya gitu ya. Kemudian ini sekarang lagi mau masuk ruahan ya, ruahan kalau di kamu itu kalau sini doa mungkin ya biasanya ya, memasuki bulan Ramadan nih ya. Nah biasanya kalau misalnya sudah selesai pengajian ya, sudah doa itu disuruh makan, laki-laki nggak di luar. Laki-laki dulu kan ya, ibunya nanti ya, dan yang duduk di tengah di dalam rumah itu adalah laki-laki, bapak-bapak ya. Ibu-ibunya duduk di mana? Di dapur ya, di belakang ya. Tapi ya memang seperti itulah keadaannya teman-teman ya, karena untuk mengubah mindset bahwa kita itu sama gitu ya. Karena ada penafsiran agama juga bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin gitu ya, makanya laki-laki ada di depan gitu ya, sedangkan kita perempuan di belakang ngurusin apa? Nasi, sayur, mayur, lauk-lauk ya, bersih piring, memastikan bahwa hidangan masih tersedia ya, kemudian memastikan piringnya masih ada gitu ya. Nah kemudian seperti yang dicontohkan sama Nur tadi ya, kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan domestik itu masih kita tugasnya atau perannya perempuan. Kalau misalnya laki-laki yang mengerjakan itu seakan-akan turun dari dirinya. Terus kalau misalnya sudah menikah itu disebut sebagai suami takut istri. istri ya. Kalau ikut jemurin pakaian misalnya ya, atau misalnya ngasuh anaknya ya. Kalau ngasuh anak tuh kalau lagi cantik-cantiknya, lagi wangi anaknya sama bapaknya, bapak. Nanti kalau misalnya udah buang air dan ngompol ya, anak ibu jadinya ya, dikembalikan sama ibunya. Nah selama itu tidak menimbulkan ketidakadilan gender, tidak dipermasalahkan ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Akan tapi kalau misalnya menimbulkan ketidakadilan gender dan ketimpangan relasi yang berakibat pada kekerasan misalnya ya, kemudian perempuan didiskriminasikan, dilecehkan dalam artian ekonominya, dianggap sebagai suatu hal kegiatan domestik itu bukan apa-apa gitu
ya, yang dianggap sebagai pencari nafkah itu ada laki-laki sedangkan perempuan itu di rumah, jadi yang capek hanya laki-laki. Nah itu sudah masuk dalam ranah diskriminasi gitu ya, misalnya ya. Nah ini yang mesti diselesaikan atau yang menjadi masalah. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan rumah tangga atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu tidak menjadi persoalan, tidak apa-apa ya. Nah ketimpangan inilah yang mesti dibahas, kemudian bagaimana pemberdayaan perempuan itu akan bisa dilakukan atau bisa terwujud kalau misalnya kita selalu dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan domestik saja ya. Sedangkan kegiatan lainnya kita dianggap tidak perlu untuk ikut nimbrung misalkan. Efisiensi. Nah itu ya teman-teman semuanya berkaitan. Aduh ngerti lagi ininya ya. Aku nanti teman-teman karena sekarang ada 1, 2, 3 berarti 3 kelompok. 2 kelompok aja lah ya. 2 kelompok saja. Ada yang 5. Ya 5 berarti pas ya. Coba nggak hitung. 1, 2, 1 ya. 1. Oke, ada yang 2 silakan berkumpul sama yang 2. 1 silakan kumpul sama yang 1 ya. Nah untuk 1 siapa 1? Tugasnya adalah menganalisa kasus. Yang pertama berkaitan dengan tadi ya, kasus seperti apa, dibedah dulu ya, masalahnya apa yang menimbulkan dari kasus tersebut ya, bagaimana ketidakadilan gender yang ada di sana ya, termasuk dalam hal apa itu, misalnya kan ada macam-macam dampak dari ketidakadilan gender, ada subordinasi, ada stereotip ya. Nah itu masuknya di dalam apa ya. Kemudian solusi yang kalian tawarkan itu seperti apa, perspektif kita kesejahteraan sosial ya. Boleh pakai teori-teori yang lain selain dari teori gender misalkan ya, teori tentang pemberdayaan perempuan yang lain misalkan boleh ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya, 15 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi sama teman-temannya. Nanti ada presentasi kelompok, siapa yang menjadi materinya memilih ya. Semuanya diharapkan memiliki kontribusi ya, nanti ada penilaiannya. Masalah apa yang terjadi di situ ya. Kemudian kalau kita bentuk tidak ada gender tadi seperti apa ya, kemudian solusinya ya. Nanti waktunya sekarang jam 15 menit, berarti jam 3 tepat ya.
Tinggal solusinya.
Gunting batu kertas. Nah, di sini aja nggak apa-apa. Sambil nanti teman-teman ya. Kalian tadi kasusnya tentang apa? Pembakaran. Oh ya, tapi memang tidak terlalu spesifik ya membahas tentang kasusnya seperti apa ya. Tapi paling tidak ada solusinya nanti kemudian analisisnya seperti apa gitu ya. Nah nanti ini perihal kekerasan seksual berarti ya. Nah nanti teman-teman yang dari grup 2 ya boleh menanggapi, boleh bertanya atau nanti mengkritik ya, silakan. Harus ada pokoknya ya. Silakan dipersiapkan. Silakan kelompok satu ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah sosial, yaitu di balik tragedi perspektif kesetaraan gender pada kasus pembunuhan di Madura. Kami beritahukan dulu teman-teman bahwa di kasus ini adalah kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang lelaki dan perempuan yang berstatus pacaran, yang dilecehkan berkali-kali oleh pacarnya sendiri dan diakhiri hidupnya dengan cara dibakar. Analisis masalah kasus kami, dari analisis yang kami dapat, terdapat meninggal seorang mahasiswi di Madura yang telah dilecehkan berkali-kali oleh pacarnya dan berakhir meninggal dunia karena dibakar. Dan masyarakat masih banyak menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan hal tersebut dapat dibenarkan, kurangnya kesadaran hukum, minimnya fasilitas dan terbatasnya layanan bagi korban kekerasan yang semakin menyulitkan untuk mengatasi masalah ini. Dapat dilihat bahwa kasus ini memiliki dampak yaitu menciptakan trauma yang kolektif, terutama di kalangan perempuan, yang menyebabkan rasa takut keluar rumah, takut berinteraksi dengan orang asing, dan mengejar mimpi, serta menghambat partisipasi perempuan dalam masyarakat. Dua ketidakadilan yang jelas. Pertama, di kasus ini ada diskriminasi, yaitu menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dari segi hukum, minimnya fasilitas layanan bagi korban kekerasan, dan kedua stereotip bahwa perempuan itu lemah dan rentan yang memungkinkan terjadi kekerasan. Adapun solusi dari kasus ini yang pertama adalah melakukan atau memberikan pendidikan seks dan gender sejak dini untuk menanamkan fondasi nilai-nilai kesetaraan gender. Yang kedua adalah memberikan dukungan kampanye pencegahan kekerasan yang melibatkan masyarakat untuk mengubah persepsi dan perilaku terhadap perempuan. Dan yang ketiga adalah penyediaan layanan perlindungan korban. Yang dimana banyaknya bahwa korban yang tidak berani speak up karena banyak kasus-kasus tentang kekerasan ini tidak dipedulikan oleh beberapa pihak. Yang selanjutnya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Yang kelima adalah mengubah budaya yang patriarki. Karena mengubah patriarki dapat membuat kesetaraan gender atau tingginya kesetaraan gender dan hak untuk perempuan untuk jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan lebih inklusif. Oke. Silakan ditanggapi sama kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan, mau mengomentari, boleh. Silakan kelompok 2. Harus ada. Ini mengenai tentang ini tentang kekerasan seksual. Nah, bisa kalian tanyain di luar kasusnya boleh, atau misalnya pokoknya mengenai tentang kekerasan seksual. Silakan kelompok 2.
Gimana ya? Ini kelompok 1. Tadi kan kalian menyebutkan mengurangi budaya patriarki untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada perempuan. Nah, boleh nggak dari kalian itu menyebutkan bentuk seperti apa untuk mengurangi budaya patriarki tersebut? Terima kasih. Berarti hasil dari diskusi kami tadi itu pertama bisa menunjukkan bahwa ada pendidikan seks dan gender ini dalam kampanye atau edukasi kepada keluarga masyarakat bahwa perempuan itu setara dengan laki, atau kita bisa memberikan edukasi bahwa perempuan itu layak melakukan pendidikan, perempuan itu layak berkarir, dan untuk ranah domestik itu memang merubah pola pikir masyarakat bahwa sebenarnya untuk kerjaan rumah itu bukan hanya dikerjakan oleh para perempuan, tetapi juga laki-laki perlu mengambil andil dalam kerjaan domestik tersebut. Mungkin kita bisa mulai dari siswa sekolah, misalnya dari SD, SMP, maupun SMA, yang dimana mereka memiliki pola pikir yang sudah cukup matang untuk menyadari bahwa kesetaraan gender itu penting. Untuk mungkin juga untuk kaum yang lebih tua atau orang tua, ibu atau ayah atau bapak-bapak, dan kita bisa memberikan perspektif bahwa membuat mereka berubah pola pikirnya. Mungkin beberapa pendekatan mengatakan bahwa perempuan itu layak berkarir, perempuan itu layak mendapatkan pendidikan tinggi. Mungkin itu saja. Ada yang mau menambahi? Mungkin lebih spesifiknya patriarki dalam hal mencegah kekerasan seksual. Ada yang mau menambahkan lagi? Udah? Cukup. Oke, gimana Bapak Lukas? Cukup? Sudah? Nanda lagi? Oke ya, udah ya, berarti ya. Cukup. Oke, silakan. Sekarang siapkan ya. Kelompok 2 silakan presentasi, nanti ditanggapi sama kelompok 1. Silakan. Jadi bicara Ya. jadi di kemudian kami mendapat kasus itu bagaimana dampak perkawinan sel telur manusia terhadap kehidupan korban. Jadi kalau di setelah kami analisa ada latar belakang dari kasus itu yang bisa kami temukan. Itu dimulai awalnya mulainya adanya istilah subjek atau kejadian. Nah di sini hal ini disebabkan oleh perkawinan ibu kandung sehingga dia tidak bisa mengandung anaknya sendiri lainnya sehingga terjadilah kejadian itu tadi. Anugerah berdiri. Bisa dijelaskan dulu masalah seperti apa, kemudian kemudian juga bisa menambahkan ya. Jadi kalau di awal kita itu bagaimana latar belakang kasus itu bisa terjadi. Yang pertama itu adanya munculnya istilah subjek tadi yaitu janin, di mana itu janin itu bisa dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara dua pihak, di mana sang ibu kandung yang tidak memiliki kelainan di rahimnya itu bisa menimbulkan satu terhadap perempuan lain untuk mengandung anaknya. Dari istilah ini dimulai juga di negara Thailand dan di Ethiopia. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan itu bisa berdampak terhadap korban itu yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu banyak perempuan dari latar belakang ekonomi yang rendah tergiur oleh iming-iming kompetisi tinggi untuk menjual sektor mereka. Nah, di negara Thailand dan Ethiopia ini itu mereka itu diiming-imingi dengan janji penghasilan besar untuk membantu kehidupan keluarga mereka. Terus juga kurang pekerjaan yang lain bagi perempuan. Karena kasus faktor ekonomi tadi bisa mempengaruhi sehingga terjadinya perdagangan satu tadi. Itu disebabkan juga karena pekerjaan yang lain untuk perempuan di dua negara tersebut kurang memadai. Selain itu juga ada faktor sosial dan budaya. Itu kurangnya edukasi tentang reproduksi. Banyak perempuan yang tidak memahami risiko medis dan psikologis dari prosedur pengambilan sel telur yang berulang kali. Dan itu juga jadi normalisasi peran perempuan sebagai pabrik reproduksi. Sehingga banyak korban-korban dari perdagangan sel telur ini. Selain itu juga kurangnya regulasi yang jelas terhadap hal tersebut. Bisa dibilang tidak adanya regulasi yang melindungi
korban terhadap eksploitasi seperti kasus di negara lain di Georgia ini. Juga bentuk ketidakadilan yang terjadi di sini yang ditemukan untuk pertama itu adanya diskriminasi kepada perempuan dan juga adanya marginalisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu perempuan itu kurang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka akhirnya terpaksa melakukan hal tersebut. Dan itu juga itu juga menjadi budaya lah, di mana perempuan itu masih diwajibkan untuk melahirkan seorang anak. Dan juga kesimpulan atau solusi dari kami itu dengan adanya upaya peningkatan pemberdayaan perempuan seperti pemenuhan pendidikan yang layak dan setara menjadi langkah awal untuk pencegahan tindakan penyelewengan tersebut, karena dapat mempersiapkan kualitas pola pikir yang lebih terarah dan baik untuk masa depan, serta upaya meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan tanpa disalahgunakan dan dapat menekan angka kesenjangan gender. Terima kasih. Tadi yang dulu kelompok 2 itu tadi mengenai perdagangan sel telur, ya. Jadi ibaratnya ada kasus misalkan orang yang tidak bisa memiliki anak misalkan, ya, sehingga sel telur ini bisa diperjualbelikan untuk itu tadi, ya. Nah, orang yang bisa sel telurnya bisa direbus gitu, ya, kemudian bisa dibuahi gitu, ya, kemudian dijual untuk itu tadi, ya, untuk kepentingan pribadi orang-orang yang membutuhkan ini, ya. Jadi sebenarnya saling menguntungkan, ya. Akan tetapi ini kan sama saja dengan seperti kasus perdagangan orang gitu, ya, trafficking artinya, ya. Tapi ini dalam hal sel telur itu kan jadi yang belum jadi ibaratnya gitu. Nah, jadi tanggapan dari kelompok ini itu tadi, ya, sudah dibahas mengenai solusinya seperti apa. Nah, silakan kelompok 1 untuk menanggapi kembali, atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomentari dari apa yang sudah disampaikan oleh mereka. Mungkin ada yang tidak setuju, silakan kelompok 2, kelompok 1. Cukup? Cukup langsung. Mereka bilang jawab cukup. Tidak ada tanggapan? Tidak ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau menyatakan mungkin? Ada Agustina? Nur? Silakan. Sebenarnya untuk kelompok 2 itu kan di India itu ada kasus bahwa mereka bisa mengandung dari rahim perempuan lain atau ibu lain. Nah, jadi sedangkan di Indonesia itu kan belum diperbolehkan. Nah, bagaimana sih teman-teman melihat kasus itu? Apakah mengenai kesetaraan gendernya? Jadi di India ada kasus ibu untuk jadi misalnya nih ada seorang perempuan ini tuh nggak bisa melahirkan atau tidak bisa mengandung. Nah, kemudian dia menitipkan ibaratnya itu sel telurnya, sperma suaminya di rahim orang ini, orang kedua, orang B tadi. Nah, kemudian lahir nanti balikan nih anaknya ke yang si A tadi. Nah, menurut kalian itu kan di India nih, kalau di Indonesia kan tidak boleh, belum diperbolehkan. Nah, kalau kalian menanggapinya dari sisi kesetaraan gender seperti apa?
menjawab? Tidak apa-apa. Itu ya. Enggak. Siapa yang mau menjawab? Ya, gimana Deci? Silakan dijawab. Izin menjawab. Jadi perbedaan antara India dan di Indonesia sendiri itu, di India praktik mengandung di rahim perempuan lain telah diizinkan dan diatur oleh hukum. Dan sedangkan di Indonesia masih terdapat kontroversi dan perdebatan tentang etika dan kesetaraan gender. Dan dalam perspektif kesetaraan gender, surgesi bisa dipandang sebagai bentuk hak perempuan untuk mengontrol tubuh mereka dan membuat pilihan secara bebas. Namun jika perempuan yang terlibat datang dari latar belakang ekonomi yang lemah, ini berpotensi untuk menjadi bentuk eksploitasi. Kesetaraan gender mengharuskan adanya perlindungan agar perempuan tidak dijadikan objek, melainkan diberikan kebebasan dan hak yang setara dalam membuat keputusan, termasuk dalam praktik surgesi. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan kebijakan yang adil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada ketidaksetaraan atau eksploitasi dalam proses ini. Gimana Nur? Gak apa-apa kalau mau ditanggapi lagi, silakan. Cukup? Oh, masa banget. Ngomongin kesetaraan gender ya, kalau kita kan sudah membahas mengenai gender itu seperti apa, teman-teman ya. Kemudian kita ngomongin soal ini adalah bentuk-bentuk dari dampak-dampak ya. Tadi saya mau bahas dulu nih dari kelompok 1 tadi sudah bagus ya, performance-nya sudah bagus ya. Kemudian untuk analisanya sudah baik ya, solusi yang ditawarkan juga sudah cukup baik, akan tapi memang belum apa ya, belum menyeluruh ya. Kemudian juga karena itu adalah apa ya, mungkin kasusnya juga di desa, mungkin kita juga harus menyesuaikan juga solusi-solusinya yang relevan ketika ini diterapkan di desa ya. Nah, kemudian yang kelompok 2 tadi juga sudah berusaha untuk menjawab dari apa yang ditangkap bersama Nur ya. Kemudian juga sudah memberikan argumentasinya berkaitan dengan permasalahan kasus kita tadi ya. Nah, sebenarnya sudah cukup baik. Jadi apa yang sudah dilakukan sama teman-teman itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari tadi dampak-dampak ketidakadilan gender ya. Ketidakadilan gender itu ada diskriminasi, subordinasi ya, kemudian marginalisasi, kemudian ada kekerasan tadi ya, kemudian apalagi tadi ini juga eksploitasi ya. Nah, hal-hal ini adalah dampak-dampak dari ketimpangan atau ketidakadilan gender. Makanya, nah, diskriminasi itu tadi ya perlakuan yang tidak apa yang mengakibatkan kerugian terhadap perempuan dan laki-laki ya. Bisa diskriminasi dalam hal pendidikan mungkin ya, bisa dalam hal budaya dan lain sebagainya ya. Kemudian ada marginalisasi, itu menjadi secara ekonomi, misalnya ya perempuan tidak diperbolehkan misalnya untuk bekerja ya, padahal keadaan ekonomi misalnya memang belum cukup baik misalkan ya, sehingga perempuan menjadi tidak berdaya dan menjadi ketergantungan dengan suami atau dengan orang tuanya, dengan ayahnya misalkan ya. Kemudian ada subordinasi, itu adalah menomorduakan perempuan ya. Nah, contohnya apa ya? Misalnya ini ya, izin belajar kalau laki-laki dibolehkan tanpa harus ada surat izin dari istri misalkan ya. Kemudian kalau istri tidak boleh izin belajar keluar kalau misalnya tidak tanpa ada, biasanya ada nggak sih kita kalau kalian mahasiswa itu kan minta kalau misalnya ada kegiatan apa diminta surat izin dari orang tua gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus suami istri biasanya
harus ada surat dari suami atau istri ya. Nah, tapi kalau untuk saat ini perihal ini mungkin sudah cukup sama gitu ya. Nah, kemudian ada stereotip ya. Ini pelabelan atau penandaan. Jadi kalau misalnya kita berhias, bisa bersolek sedikit, dikira mau membantu atau menggoda laki-laki gitu ya, itu adalah bentuk pelabelan ya. Kemudian apa lagi? Kekerasan ya, tadi ya ada kekerasan seksual, kekerasan mental ya, baik verbal maupun non-verbal ya. Kemudian ada double burden atau peran ganda ya, kegiatan domestik ya, kemudian bekerja juga ya, tapi di rumah juga tidak dibantu apa-apa misalkan ya. Nah, ini masih banyak terjadi ya. Lagi-lagi perihal dampak-dampak ini kalau misalnya memang tidak menimbulkan hal-hal yang menjadikan perempuan tidak produktif, itu tidak menjadi masalah dan adanya kesepakatan di antara dua belah pihak gitu ya. Nah, kemudian kalau capek silahkan menghadap ke depan lagi. Nanti lehernya malah sakit. Oke, nah kita sudah ngomong soal konsep gender ya. Konsep gender itu apa? Kemudian tentang dasarnya seperti apa ya. Kemudian kenapa sih ini perlu untuk dibahas ya? Bagaimana ini kaitannya dengan pemberdayaan perempuan ya? Jadi hampir di seluruh pembangunan itu kadang-kadang perempuan ini sering disubordinatkan atau memperbudakan gitu ya. Nah, kemudian seperti yang mungkin kemarin kalian sempat bahas kasusnya pembangunan yang sia-sia ya. Nah, itu bagaimana MCK atau Pak Mandi yang tidak melibatkan keterlibatan dari perempuan, suaranya perempuan, sehingga akhirnya tidak dipakai ya. Ujung-ujungnya balik lagi ke sungai ya, MCK-nya malah tidak dipakai karena kegiatannya perempuan itu seabrek ketika di kamar mandi ya, nyuci ya, apalagi ngecek piring, cuci main anak ya, belum dia sendiri yang mau mandi ya, apalagi beres rumah ya, belum yang lain-lainnya sudah mantri pagi sedangkan apa lagi bubuk-bubuk cuma mandi aja, makanya cepat gitu ya. Nah, hal seperti ini tidak disertai dengan kebutuhan dari perempuan itu sendiri ya. Nah, kemudian teman-teman ya, sehingga ini memerlukan perlakuan khusus ya. Makanya kenapa sih harus diberdayakan perempuan tuh? Karena kita udah setara kan. Nah, tapi karena ada struktur atau permasalahan yang dulunya memang sudah dilanggengkan, sehingga ini yang mesti diselesaikan. Sehingga harus ada perlakuan khusus nih dalam hal pemberdayaan perempuan ya. Kemudian ini tidak terlihat ya. Ini ya tadi misalnya fokus ya. Nah, sehingga pemberdayaan perempuan ya, situasi inilah yang mesti perlu diperbaiki gitu ya. Makanya pemberdayaan perempuan itu adalah sebuah keharusan ya. Nah, kemudian apalagi ini yang menyebabkan kenapa sih harus ada pemberdayaan perempuan ya? Ini katanya perempuan itu jumlahnya lebih banyak nih laki-laki perempuan daripada laki-laki ya, sehingga keterwakilan suaranya itu juga mesti didengarkan ya. Kemudian keterlibatannya juga seperti itu ya. Nah, program-program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan itu artinya juga banyak melibatkan suara-suara perempuan ya. Karena itu tadi ya. Kemudian kita sebagai pekerja sosial bisa apa sih kita lakukan untuk melakukan pemberdayaan ini gitu ya, agar tadi yang menyadari apa yang terjadi dan menimpa perempuan itu tidak cuma sekadar kita mengetahui saja, oh ada kasus ini, oh ada ketimpangan ini ya. Nah, mulai dari diri kita sendiri yang mesti mengetahui kita harus melakukan apa, kemudian kita terapkan di dalam pekerjaan sosial kita. Nah, pemberdayaan itu apa sih? Ya, apa upaya meningkatkan kesejahteraan. Oke, ada lagi pemberdayaan apa? Pemberdayaan, berdaya.
meningkatkan kesejahteraan, upaya meningkatkan kesejahteraan, kemudian meningkatkan kapasitas perempuan, kemudian ada lagi meningkatkan kemampuan. Lalu dari siapa ke siapa? Kuncinya itu kalau untuk berdaya. Dari siapa ke siapa? Untuk siapa? Dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Ya, kita sebagai pekerja sosial sebagai apa? Fasilitator, sebagai edukatornya, ya, motivator, yang mendorong. Ya. Tapi pemberdayaan itu konsepnya adalah dari dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri juga, ya. To have people and to have themselves, ya, kemudian untuk dirinya sendiri, ya. Nah, ya. Kalau menurut Faksun dalam Edi Sumarto, ya, pemberdayaan itu adalah proses di mana orang mampu berpartisipasi aktif, gitu ya. Nah, makanya kita dalam praktikum makro juga harus melibatkan masyarakat, gitu ya. Harus ada kalian melibatkan pengajian, misalkan, ya. Kemudian bagaimana dengan para tarunanya, bagaimana dengan bapak-bapaknya, ya. Semuanya dilibatkan, ya. Sehingga apa yang dilakukan teman-teman bisa berlanjut. Nah, pemberdayaan inilah yang mesti di konsep pemberdayaan ini adalah keberlanjutan, gitu ya. Bukan cuma sekedar hari ini kita melakukan intervensi, kemudian besok sudah kembali lagi seperti semula, gitu ya. Pemberdayaan itu dalam perspektif pekerjaan sosial itu adalah mendorong proses terjadinya perubahan, ya. Perubahan seorang menjadi dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Oke. Nah, ini ya partisipasi dan pemberdayaan, ya. Dari syarat partisipasi itu adanya kesempatan, adanya kemauan, ya. Kalau ada kesempatan tapi kalau tidak ada kemauan dari masyarakat itu atau dalam dari diri perempuan itu sendiri tidak akan bisa, gitu ya. Kemudian ada kemampuan, ya. Kemudian ada juga kebutuhan atau minat, sehingga nanti ada partisipannya, gitu ya, orangnya yang mau kita berdayakan tadi, ya. Ini adalah konsep dari sebuah keberdayaan yang mengutamakan partisipasi, ya. Kemudian ini kenapa sih perempuan tuh, ya, harus dispesialiskan dalam hal pemberdayaan ini? Karena ini, ya, tuh perempuan itu segala macamnya, ya, segala hal yang dia lakukan, ya, dia sebagai dia bisa belanja, multitasking, ya, dia belanja, bekerja dan belajar, ya, kemudian melakukan diri, mendidik anak, ya, membuat schedule, beres rumah, ya, mengelola tagihan, ya, ya, semua tagihan dipikirin, ya, kemudian besoknya harus makan apa lagi, ya, semuanya dipikirkan. Kemudian dokter keluarga kalau ada yang sakit, ya, anaknya, suaminya, ya, semuanya, ya, sehingga tapi jangan juga hal-hal seperti ini dibuat menjadi tidak berdaya, ya. Ini adalah menjadi suatu nilai sebenarnya, nilai lebih untuk perempuan, ya. Nah, kemudian pemberdayaan perempuan itu sebagai titik masuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, itu tadi, ya. Kemudian daya juang perempuan itu, ya, strateginya itu segala macam bisa dilakukan, ya. Nah, kemudian apalagi jejaring sosialnya, jejaring sosial perempuan itu kuat. Kenapa? Udah akrab, ya. Kalau misalnya lagi ngantar anak ke posyandu atau misalnya ke TK, gitu kan, ketemu ternyata, ya, nanti, ya. Kemudian udah kenal sama ibu itu, kenal yang jualan ini, jualan itu, ya. Ya, kemudian makanya disebut jejaring sosial itu kuat, ya. Nah, mudah bergaul, ya. Lalu dia memahami situasi keluarga, ya. Dia ini, ya, membantu dirinya sendiri, ya, dari orang itu sendiri membantu untuk dirinya sendiri, ya. Makanya untuk pemberdayaan adalah memberi catatan atau kemampuan atau kemungkinan untuk dirinya, ya, atau untuk keluarganya, gitu, ya. Kemudian memberi kekuatan atau kekuasaan, ya, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Nah, lalu kenapa ini langsung ya? Ya,
relasi perempuan dan laki-laki. Hubungannya dalam hubungan kemanusiaan, ya dalam hal kemanusiaan. Jadi humanis, ya, dan bagaimana hubungannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam keluarga. Ya. Udah habis. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak? Cukup? Cukup. Oke. Tidak ada yang mau menyatakan pertanyaan, pernyataan atau komentar? Tidak ada? Oke. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, teman-teman semuanya, saya minta satu orang untuk menyimpulkan atau dua orang boleh, ya, untuk menyimpulkan apa yang didapatkan hari ini, kira-kira seperti apa yang kalian pahami, ya. Apa yang kalian pahami dari awal dari pemahaman dari kita tentang konsep gender, kemudian tentang dampak-dampaknya, kemudian kita masuk soal pemberdayaan perempuan. Silakan, siapa yang mau ngomong? Dua orang boleh, tiga orang boleh, siapa saja. Silakan. Sepertinya mesti dibagi nih. Dari kelompok sini, apa kelompok sini? Kelompok sini siapa? Siapa yang mau menyimpulkan dari materi kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Ini jangan-jangan kalian gak dapat apa-apa, enggak? Ya, silakan Agustina. Dari hari ini, dari beberapa kasus yang kita analisis tadi, ada dua kasus masyarakat mengakibatkan bahwa banyaknya stereotip dan diskriminasi perempuan yang sebenarnya masih banyak dan masih terlihat dengan diri secara jelas, namun kita sendiri mungkin kurang menyadari tentang itu, dan juga banyaknya contoh-contoh diskriminasi itu mungkin kita rasakan sendiri ataupun kita melihat langsung, tapi kita masih menganggap itu hal yang biasa, normalisasikan itu, sehingga banyak dari dampak normalisasi itu berefek yang berdampak buruk kaum perempuan yang banyak termarginalkan, subordinasi dan diskriminasi. Misalnya dari pembelajaran kali ini kita mengetahui bahwa perempuan itu sering dikatakan lemah dan juga laki-laki sering dianggap kuat. Dan mungkin dari faktanya, fakta yang kita lihat mungkin banyak perempuan yang lebih kuat dari laki-laki, mungkin dari secara fisik dan yang mungkin lainnya perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Tapi hal itu tertutupi oleh stereotip tadi bahwa mengatakan perempuan itu hanya lemah. Tapi karena stereotip tadi, perempuan yang kuat itu akhirnya terpinggirkan. Dan juga banyak juga peran ganda dari perempuan, misalnya perempuan yang bekerja, perempuan yang mempunyai karir yang tinggi itu dianggap sebagai gejolak untuk bisa dikatakan jika perempuan yang lebih nomor satu atau top di atas keluarga itu membangkang, itu menolak budaya yang ada gitu. Jadi ini bukan budaya kita, perempuan itu harusnya ada rumah, itu kan udah diskriminasi banget dan marginalkan karena perempuan itu enggak cuma ada di ranah domestik, bukan di ranah luar. Baik, ya. Yang sama Agustina tadi ya berkaitan dengan stereotip, ya, terus juga perempuan itu kalau misalnya ngomongin soal pendidikan seperti mau menyaingi laki-laki, ya. Oke, ada lagi dari sebelah sini, silakan bersuara, suara emasnya. Siapa? Andra, nanti. Apa lagi? Ayo, siapa yang mau ngomong? Silakan. Beberapa kalimat, nggak apa-apa. Oke. Marti, apa yang dipahami hari ini? Pembelajaran yang didapat hari ini adalah beberapa bentuk ketidakadilan gender dari stereotip, subordinasi, marginalisasi, double gender, sama kekerasan. Nah, itu beberapa bentuk ketidakadilan itu menyebabkan sehingga membuat
banyak ya Bu Laura.